Shalom, shalom sahabat JTH Ministry. Hari ini sudah di pertengahan Februari ya, di tahun 2024. Ya. Luar biasa penyertaan Tuhan sepanjang 2024 sampai dengan hari ini ya. Amin. Sampai 2023. ya, Ya. 2023 udah terlewatkan, terus 2024 kita sudah sampai di pertengahan Februari. Luar biasa. Iya. Bersama dengan saya seperti biasa ada Pastor James Pasaribu. Iya. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa Bu Tantin. Kalau Bu Tantin sendiri? Sangat luar biasa. Mantap ya kita. Mantap. Ya kan? Lalu Ibu Happy Sandang gimana? Seperti biasa, puji Tuhan, luar biasa. Luar Haleluya. biasa. Masih di bulan Februari, semuanya melihat kita luar biasa. Senyumnya juga nggak berubah ya. Iya. Masih tetap ada kumis-kumis, masih ada oke. Ada gigi. Bulan Februari orang-orang itu selalu mengatakan bahwa itu berkaitan Identik dengan dengan tanggal 14. tanggal 14. Itu bicara apa? Pemilu. Oh bukan. Bicara tentang ngomong-ngomong sudah coblos kan? Oh, sudah. Baiklah. Kita doakan supaya hasilnya itu bisa membawa bangsa kita Lebih maju, lebih baik sukses. lagi, lebih sukses. Amin. Itu pastinya. Siapapun yang menang, yang terpilih, itulah yang memang memberikan yang terbaik. yang Ya. terbaik untuk bangsa kita. Ya. Tapi kita bicara tentang kasih sekarang ya. Iya. Kasih, Nah, lagu itu keren. kasih lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Memaafkan dulu, gimana Iya, sih? baru murah Habis hati. memaafkan baru murah Iya. hati, gitu. Tapi Itu nggak apa-apa. sebenarnya. Yang penting itulah kasih. Nah, Jadi mau bicara kasih nih ya. Jadi kita akan Oke. berbicara tentang kasih. Kita akan Oke. bicara tentang kasih. Kasih seperti apakah sebetulnya yang harus anak-anak Tuhan miliki? Orang itu bisa saja ngomong tentang aku kasih. Ya, kasih, aku mengasihimu, aku begini-begini. Tapi apa sih sebetulnya kasih itu? Iya. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang Betul. diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan di dalam firman Tuhan itu seperti apa kasih? Enggak semudah cuman kita ngomong begitu Betul. saja. Enggak semudah itu. Setuju. Tapi baiklah, sebelum kita belajar tentang kasih, kita doa dulu ya. Ya. Oke, silakan Bu Hevi. Dalam doa. Bapak, terima kasih. Engkaulah kasih itu, Tuhan. Amin. Yes. Engkau yang memberikan kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, juga di tengah-tengah persekutuan kami JTH, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu kami boleh melayani-Mu sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang memakai kami, Amin. memakai lidah bibir hamba-Mu Amin. untuk memberitakan kasih itu Amin. sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Berikan Tuhan kasih-Mu itu, berikan Tuhan hikmat-Mu itu, Amin. supaya melalui firman yang kami sampaikan Tuhan, boleh memberitakan apa yang Engkau kehendaki Amin. di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam nama Yesus Hamasiah kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Kasih itu banyak yang tertulis di dalam Alkitab. Kali ini kita ambil di mana ya, Pastor James? Iya, tapi sebelum kita masuk ke ayat firman Tuhannya, kita harus juga melihat begini. Memang kasih itu hanya terdiri dari 5 huruf. K-A-S-I-H. Kalau lagu anak sekolah minggu kan K-A-S-I-H, kasih gitu kan, ada lagunya itu. Coba. Kita tidak membahas lagu. Baiklah. Ya, supaya kita sangat-sangat memahami sungguh-sungguh lebih dalam lagi, karena nanti akan kita lihat bahwa kasih yang kita pahami itu belum tentu sama seperti kasih yang mau firman Tuhan sampaikan kepada kita. Oleh karena itu, coba kita buka dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, Bu Hevi silakan baca. Oke. Firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat 4
sampai ayat yang ke-7. Ya. Kasih itu sabar. Ya. Kasih itu murah hati. Iya. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Oke. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan pikirannya, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan tentang kasih tadi. Dari 5 huruf tadi yang begitu singkat, sederhana, tapi waktu kita ditanya, apa sih kasih bagi kamu? Itu orang akan sangat-sangat panjang kali lebar untuk menjelaskannya. Ya, pasti. Nggak sesederhana apa yang kita bacakan, kata kasih tadi. Bahkan tadi Alkitab sudah bilang, kasih itu ayat 4 apa? Sabar. Sudahkah kita sabar? Oke. Lalu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, bla 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 sampai ayat 7. Yang jadi pertanyaan saya, ini kan ditulis dalam Alkitab, artinya itu kasih yang bagi orang percaya. Betul. Nah, apakah orang tidak percaya tidak punya sabar? Punya. Apakah orang di luar Kristen itu tidak murah hati? Mereka Murah hati. Bahkan lebih murah hati daripada orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, dan seterusnya, dan seluruh yang disampaikan oleh ayat firman Tuhan tadi. Lalu yang menjadi concern kita, kalau begitu, kalau ternyata sama, buat apa baca Alkitab? Apa bedanya? Ya kan, apa lebihnya kan kayak gitu. Apa keunggulannya? Toh orang di luar Kristen juga bilang, ya sabarlah. Kalau engkau lagi mengalami masalah, ujian, musibah, sabarlah. Jadi ini yang harus sungguh-sungguh kita sangat-sangat pahami, para sahabat DTH Ministry yang terkasih, supaya kita jangan sampai jadi meragukan. Kita lihat, pendeta di tempatku pelayanan, gembalaku nggak ada sabarnya tuh. Justru si Bapak Anu yang nggak percaya Yesus kayaknya lebih sabar. Kayaknya lebih oke tuh dia. Ternyata di dalam Kristus nggak ada tuh kesabaran tuh, nggak ada kasih itu. Udah, tinggalin aja. Atau gara-gara itu, udah, ngapain lagi ke gereja? Di gereja juga nggak ada kasih kok. Malah lebih dapat di pasaran. Pendetanya marah-marah melulu. Belum lagi mungkin juga sesama pengerjanya. Tersinggung. Atau justru malah bisa jadi batu sandungan sesama pengerja. Artinya kita setiap hari, setiap saat itu memang dituntut untuk bagaimana sih sebetulnya menyatakan kasih seperti yang seharusnya. Betul. Saya kasih gambaran begini. Orang-orang yang ada di, kalau kita sebut preman, itu kalau identik sepertinya orang penuh dengan kekerasan. Tapi saya mau kasih tahu, coba usik satu orang. Atau satu orang dapat musibah, masalah. Langsung seluruh gerombolan mereka akan menolong dia. Bukankah itu kasih? Tolong menolong lebih dahsyat. Coba usik satu orang yang di lampu merah sana. Kalau enggak, langsung seluruh orang-orang sekeliling lampu merah itu akan mendatangi engkau. Ngeroyok. Seperasaan, sepenanggungan. Dan itu juga kasih kalau kita baca definisi yang disampaikan. Lalu inilah yang harus kita semakin pahami. Apalagi firman Tuhan sudah
menyatakan bahwa semakin hari dunia ini semakin menuju kepada kebinasaan. Kegelapan itu semakin diusahakan oleh si iblis untuk semakin sepertinya terang, padahal itu adalah kegelapan. Makanya seringkali kita lihat, kok orang yang setia sama Tuhan kok kayaknya banyak penderitaan, banyak persoalan, banyak masalah, banyak aniaya. Kok orang mau yang beribadah aja susah, kok yang menindas kok kayaknya nggak ada masalah, fine aja. Kalau kita melihat itu, iya, ternyata kita hidup dalam mengikuti firman Tuhan, kita berjalan di situ, tapi sepertinya kita tidak merasakan bahwa kasih itu ada. Kok makin jauh, makin jauh rasanya, kayak gitu. Itu tantangan kita. Kalau orang udah bilang ternyata kasih itu sudah hambar. Jadi, hambar ya, bukan hilang. Hambar. Jadi kalau saya juga boleh kutip filsuf berkata bahwa manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lain. Homo homini lupus. Thomas Hobbes. Tapi itu yang bukan dia yang menyampaikan pertama sekali. Thomas Hobbes itu hanya mempopulerkan. Tapi orang tahu bahwa itu kutipan petikan daripada Thomas Hobbes. Tapi kita nggak ke sana. Kita mau lihat bahwa bagaimana di tengah-tengah manusia tadi yang adalah serigala bagi yang lainnya, di sanalah perlu kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang bagaimana? Dan kalau kita pahami kasih itu sendiri apa atau siapakah dia, maka kita tidak akan pernah lagi merasakan bahwa di tengah-tengah permasalahan hidup kita, di tengah-tengah himpitan yang ada, di tengah-tengah waktu kita mau menyatakan kasih, orang lain yang sepertinya menyakiti kita, dengan mereka berkumpul bersama menyerang kita, sepertinya mereka lebih penuh kasih, tidak akan membuat kita goyah, tidak akan membuat kita gentar, tidak akan lagi mempertanyakan, kok di gereja tidak ada kasih, kok di luaran lebih banyak kasih. Tidak seperti itu. Kalau kita sungguh-sungguh memahami bagaimana atau apakah kasih itu yang mau Tuhan Yesus Kristus ajarkan bagi kita. Karena mungkin juga sepanjang hidup kita, misalkan, atau di dalam kehidupan kita sendiri juga sudah merasakan, karena kita sudah diajarin ya, bagaimana kita menyatakan kasih, misalnya gitu. Kita sudah melakukan itu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, kadarnya itu masih seperti apa. Karena pengertian kasih itu sabar, setiap orang tahu. Kasih itu murah hati, semua orang ngerti. Bahkan kalau orang percaya ngomong tentang ayat ini, 1 Korintus 13 tentang kasih ini, mungkin dia hafal. Tapi bagaimana kita apalagi tadi ada lagunya. Nah, tinggal gak usah lagi dihafalin, dia dengan ada lagunya aja. Gitu. Kasih pasti lemah lembut ini. Nah, itu. Makanya kita coba sekarang baca ya, bahwa kita diperintahkan Kolose 3 ayat 14. Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Harusnya kasih itu mengikat dan mempersatukan serta menyempurnakan. Tapi ternyata kalau kita lihat kenyataan yang ada, kasih itu kadang dibungkus, bukan dibungkus, sebagai pembungkus. Hanyalah sebagai kayak sesuatu yang nggak asli, menutupi sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Coba, kadangkala orang yang bersalah pun akan kita bela pada saat dia adalah teman kita. Dan itu seperti sedang kita katakan, saya sedang menunjukkan kasih saya.
Tapi karena dia teman saya, atau dia adalah keluarga saya, atau dia adalah sahabat saya, maka waktu dia salah, oh janganlah. Jangan sampai kita menyalahkan dia. Justru kita harus membela dia. Atau ada orang yang kita sudah melihat dia, lu kalau misalnya kita tegur nanti dia akan pikir kita menjadi musuh dia. Padahal justru waktu kita memberikan kasih yang nyata, berupa teguran, berupa nasihat, itulah kasih yang sesungguhnya. Makanya dikatakan tadi bahwa jangan menutupi, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Artinya kasih itu bukan menutupi satu perbuatan jahat. Bukan. Tetapi justru kasih itu menasehati. Yes. Menunjukkan pada yang melakukan kejahatan itu bahwa kamu itu telah berbuat salah, sadar. Sama seperti tadi, Bu Happy, preman yang pada saat dia misalnya melakukan perampokan atau penjambretan, pencopetan, ada yang ngejar, pasti dibela tuh, supaya nggak ketangkep. Padahal dia sedang semakin menjerumuskan. Oh, berarti makin senang dong kita ngerampok, makin toh ada yang ngebela kok, ada yang mengasihi kok. Apalagi sesudah itu dia dapat uangnya dibagi-bagi. Bukan saja dibagi-bagi Robin Hood dong. Sepertinya Robin Hood. Bukan dibagi-bagi, malah yang orang-orang kita kasihlah, kalau dia orang Kristen, kita bagi persepuluhan ke gereja lah. Jadi kita habis ngambil langsung ngerampok. Oh, karena aku tahu ya kan. Ya, aku kasih ke persepuluhan ke gereja supaya itu lebih bagus menghapus dosa. Nah, jadi kenakanlah kasih, dan memang akhirnya tadi kalau kita salah menangkap konsep kasih yang Tuhan mau, maka itu akan membuat kita menjadi ragu-ragu terhadap kasih itu, karena ternyata tidak beda dengan apa yang dimiliki oleh dunia. Nah, yang repot memang kalau kita membaca Alkitab yang merupakan translate ya, terjemahan, itu kan dulunya dituliskan di dalam bahasa Yunani, Perjanjian Barunya, kan gitu. Nah, kalau kita ingat dulu waktu sekolah minggu, kasih itu kan terbagi berapa? Ada 4. Kasih storge, kasih filia, kasih eros, kasih agape. Tapi kalau Alkitab hanya menuliskan kasih sayang, kasih kemurahan, sehingga kita akan membacanya kasih. Terlalu general ya. General sekali. Padahal yang nyata-nyata Tuhan mau perintahkan, kenakanlah kasih tadi, itu bicara kasih dalam kata Yunaninya agape. Kasih agape itu apa? Kasih yang mau berkorban. Yes. Itu. Kasih yang tanpa menuntut. Kasih yang memang hanya memberikan tanpa menuntut. Dan tidak transaksional. Itu susah. Itu susah, betul. Saya setuju. Waktu kita, makanya kalau kita tidak tahu kasih itu, memang pasti akan susah. Ini terjadi di gereja waktu kita lagi ada komsel ya. Ada seorang majelis bertanya, Pak Gembala, Bapak nyusun untuk tahun ini tuh bicara soal kasih. Soal kasih itu emang gampang, emang bisa kita lakukan. Yakin itu mau dijadikan topik di tahun 2024 ini? Waktu saya mendengar itu, oh iya ya, bagaimana mungkin kasih yang Tuhan perintahkan, kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Beri pipi kanan. Atau kanan kiri muka belakang. Bagaimana mungkin?
babak belur ceritanya. Kalau ada yang minta bajumu, kasih jubahmu. Kasih jubahmu. Lebih berarti. Lebih berat. Lalu bagaimana mungkin? Bahkan turunan daripada kasih yang dikatakan itu adalah doakan musuhmu, kasihi musuhmu, dan doakan mereka yang menganiaya. Dia udah menyakiti gue. Bagaimana gue udah bikin gue kayak begini? Bagaimana mungkin gue masih doain? Hah? Bagus gue cuekin. Itu dunia. Jadi ini jawabannya para sahabat sekalian. Supaya kita sungguh-sungguh memahami kasih yang Tuhan perintahkan kepada kita, kita buka dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21, tapi tidak kita baca semuanya. Kita akan ambil dari ayat 7 sampai 8 aja dulu. Siapa yang bisa baca buat kita semua? 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Tuhan. Nah, ini dulu nih, bahwa kasih yang diberikan itu berasal dari Tuhan. Kalau gitu, apakah yang orang dunia lakukan itu yang seperti kasih tadi itu dari Tuhan? Belum tentu. Belum tentu, dan itu bukan. Karena kasih yang dari Tuhan hanya diterima orang yang percaya kepada Yesus. Nanti kita akan lihat. Lanjut. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Mengenal. Apakah Tuhan di dunia ini semuanya sama? Enggak sama. Pasti tidak sama. Tuhan banyak. Pasti setiap yang percaya, mempercayai adanya Tuhan akan berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang benar. Pasti itu. Supaya kita ini sungguh-sungguh sangat semakin paham, memahami kasih itu. Bahwa kasih yang diberikan kepada kita para sahabat JTH, itu datang dari Tuhan Yesus, atau tadi Ibu Happy bilang, Yesua Hamasya. Kasih dari Tuhan itu. Kasih dari Bapa. Itu ada lagunya lagi. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Jelas. Ketika dia serahkan anaknya. Itulah kasih yang Tuhan beri kepada kita. Bahwa kasih itu berasal dari Tuhan. Dan orang yang mengasihi dengan kasih yang dari Tuhan tadi, bukan kasih yang seperti ditunjukkan oleh orang-orang dunia, itu lahir dari Tuhan dan pasti mengenal Tuhan. Ayat 8-nya luar biasa, Bu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sampai di situ dulu, Bu. Bahwa hati-hati. Kalau sampai ada orang Kristen yang berkata, aku benci, maka dia selalu datang ke gereja pun tidak kenal Tuhan. Tidak. Karena ingat, Tuhan Yesus tidak membenci. Ingat doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Artinya, jangan pernah membenci saudaramu. Kalau engkau tidak mau berteman, itu bukan sebuah hal yang salah. Yang tidak boleh, firman Tuhan jelas katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan. Sebab, ini dia kuncinya. Sebab Tuhan adalah kasih. Itulah dia. Jadi, bukan berarti Tuhan itu adalah pribadi Tuhan, bukan. Tuhan itu yang dikatakan kasih tadi, itu sifat Tuhan. Sifat itu melekat. Suara saya keras, itu sifat saya. Itu karakteristik saya, itu akan melekat dalam diri saya. Tidak bisa dipisahkan. Seperti kasih yang ada di dalam Tuhan. Makanya dikatakan, sebab
Sebab Tuhan adalah kasih, bukan pribadinya. Bukan bahwa kalau begitu berarti nanti seolah-olah Tuhan kita masukkan di dalam. Bukan. Tapi sifat Tuhan itu harus ada pada kita pada saat kita itu menjadi orang percaya. Ayat 9 coba Bu. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita. Ini yang dicontohkan. Ingat, Tuhan bilang bahwa kasih itu adalah Tuhan sendiri, dan hendaklah kita mengasihi. Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak mengenal Tuhan. Lalu Tuhan kasih tahu bahwa Tuhan melakukan sesuatu. Ayat 9 bilang, yaitu kasih Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Tuhan telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Itu dia. Amin. Tuhan itu punya kasih agape tadi, yang tidak menuntut, juga tidak transaksional. Kalau kasih di luar daripada Kristus, kasih yang ada di pasaran, kasih yang ada di kelompok-kelompok preman, kasih yang ada di dunia ini, itu sifatnya menuntut dan itu transaksional. Transaksional itu bagaimana? Pamrih. Kalau kamu mengasihi, aku juga mengasihi. Tapi Tuhan memberitahu, sebelum manusia itu ada yang bertobat, Tuhan yang memberi kasih itu, memberi kebebasan dari dosa, memberi kita kelepasan dari segala hukum atas dosa kita yang upahnya jelas adalah maut. Sebelum ada satupun orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak datang kepada Tuhan minta ampun, tidak. Tuhanlah yang mendatangi. Bahkan waktu Tuhan mendatangi, mereka lari sembunyi. Itulah kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi artinya, tadi seperti Bu Tantin bilang, sangat susah. Yes, akan sangat susah kalau kita melakukannya dengan kasih dunia. Ya. Karena tadi sifatnya transaksional sekali. Ya. Dan itu dunia sekali. Dunia sekali. Coba salah satu dari kelompok yang tadi preman itu keluar, hukumannya, ancamannya bahaya itu. Bisa mati. Itu. Coba kalau kita nonton film mafia, keluar dari kelompoknya, mati. Mati pasti. Dikejar-kejar kemana pun. Ya. Jadi, sedangkan kalau kasih Tuhan enggak. Ada orang yang percaya, habis itu keluar lagi. Percaya lagi, keluar lagi. Keluar. Apakah Tuhan langsung matikan? Tidak. Tuhan selama masih dia dikasih hidup, Tuhan masih kasih kesempatan. Kasih kesempatan untuk terus. Itulah kasihnya. Dan kalau ini yang kita sungguh-sungguh pahami, bahwa itu yang ada di dalam hidup kita, maka pasti kita sanggup melakukan setiap perintah kasih yang daripada Tuhan. Ingat para sahabat, jangan pernah meninggalkan kasih Tuhan. Yes. Kalau engkau sudah berkata, Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku, maka percayalah, kasih Tuhan ada padamu. Dan kalau engkau sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kasih itu akan pasti memampukan engkau melakukan setiap apapun yang Tuhan perintahkan, karena kasih itu adalah Tuhan sendiri. Luar biasa. Kita bisa memahami kasih itu. Ya, tidak hanya berbicara, tetapi terus. Sebetulnya di dalam proses kehidupan kita terus untuk belajar terus untuk menyatakan kasih semakin baik, semakin sempurna, sama seperti kasih yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Iya, sahabat JTH Ministry. Ya. Sahabat JTH Ministry, bersama-sama dengan kami hari ini, jamahan Tuhan hari ini adalah tentang kasih. Itu adalah tantangan buat kita di dalam kehidupan keseharian untuk menyatakan kasih itu. Kita pasti akan bertemu kembali, tetapi jangan lupa bagi sahabat-sahabat JTH Ministry dimanapun juga bisa like, share, dan juga subscribe
ya kan, yang ada di bawah ini untuk bisa mengikuti sharing-sharing kita berikutnya. Dan bahkan jika memang ada pertanyaan, ada hal-hal yang memang ingin disampaikan, termasuk silakan boleh di komentar, ya. Minta dukungan doa dan lain sebagainya. Kita akan melayani, ya. Dan berikutnya kita juga akan lakukan sesuatu yang lebih baik lagi supaya ada interaksi, supaya interaksi langsung. Jadi sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe JTH Ministry. Sampai di sini dulu. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.